Sagitarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Sagitarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Mei 2026. Nah, sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari ingetin kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Sagitarius saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ya, ketika mendengarkan apa yang berusaha Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Ace of Cups, posisinya reverse di sini ya. Berikutnya ada energi dari ini. Kemudian ada di sini. Berikutnya ada ini. Dan kemudian ada di sini. Ya. Oke. Baik. Kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini. Kemudian ada di sini. Dan kemudian ada di sini. Oke. Nah, tahukah kamu Sagitarius bahwa seseorang ini tuh nanti di rentang 7 hingga 14 kayaknya dia kangen ini sama kamu. Kangen. Kayak kepengen bahwa kamunya itu tuh datang lagi kepada dia untuk dia dapat tahu bahwa kamunya itu tuh masih sayang sama dia, masih cinta sama dia. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak ada rasa rindu untuk mendapatkan validasi tentang siapa dirinya dia bagi dirimu. Gitu loh ya. Karena memang mungkin belakangan hari situasi hubungan kalian sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Selayaknya hubungan pacaran atau selayaknya rumah tangga. Nah, seperti itu ya. Jadi apakah kalian sudah bercerai, sudah putus, ataukah sebenarnya status itu tuh masih ada? Tapi suasananya ini loh, suasana antara kamu dengan dia ini seperti dua orang yang kayak asing sudah, seperti itu ya. Jadi kayak belakangan lebih banyak diem-diemannya, kamu lebih asik dengan hidupnya kamu sendiri, kamu lebih kayak kelihatan kamu tidak butuh dia, tidak perlu dengan dirinya, kamu tidak lagi dengan mensengajakan dirinya kamu itu tuh terkoneksi, terhubung dalam interaksi bersama dengan si dia gitu ya. Nah, jadi kayak rasa-rasanya kamu itu tuh sudah menjauh gitu loh, menurut dari si seseorang ini gitu. Rasa-rasanya kamu itu tuh ada tapi kayaknya tidak bisa dimiliki. Nah, itu juga bisa ya gitu. Jadi kayaknya kamu udah dia lihat ya udah tertutup, sudah kamu acuh sama dia ya, sudah kamu abai sama dia gitu loh ya. Tidak terlihat lagi bagaimana tindakan effortnya kamu ya, tidak kelihatan situ tuh effortnya kamu gitu loh, inisiatifnya kamu dengan si dia lihat di situ tuh sudah hampir-hampir tidak terlihat lagi. Nah, di situ loh ya. Jadi semakin dia memperhatikan kamu, semakin dia kayak menyadari gitu ya, atau merasakan di sana bahwa semakin seperti menghilang kamu ya. Kayak semakin gak ada cintanya kamu, semakin gak ada sayangnya kamu gitu. Semakin kamu mau tiadakan dirinya dia dalam hidupnya kamu. Nah, kira-kira seperti itu kalau Mari lihat ya. Nah, jadi kok kayaknya pengen mendapatkan kembali treatment dari dirimu sebagaimana ketika kamu dalam masa-masa betul-betul mengekspresikan cintanya kamu, sayangnya kamu gitu ya. Rindu dia dengan momen-momen kenangan-kenangan seperti itu. Gitu loh. Dan beberapa bisa saja di sini tuh kayak semacam ada ya rasa bersalahnya dia gitu ya. Karena kenapa sikapnya kamu demikian? Kalau Mari lihat ini tuh bukan kayak tanpa ada alasan ya, mengapa kamu nampaknya jauh dari si seseorang ini. Kelihatan kamunya itu tuh tidak berminat gitu ya, kelihatan kamu itu tuh menutup diri gitu ya. Karena ada alasan yang kuat di sini gitu loh. Alasannya itu tuh adalah ya memang terlukai ya, kamunya itu tuh cukup sering, cukup banyak gitu ya terlukai. Nah, di sana. Jadi luka yang kamu alami itu tuh bukannya dia tidak paham, bukannya dia tidak tahu gitu loh.
Nah, jadi bisa ya ada rasa bersalah di sana dan ada keinginan bahwa kamunya itu tuh memaafkan dia, mengampuni dia ya jika kemudian rasa sakit itu tuh sudah teramat banyak ya atau sudah teramat sakit gitu ya. Jadi kayak kamunya itu tuh mau memaafkan dia, kamu mau itu tuh mengampuni dia, kamu mau itu tuh kayak me menyudahi ya, menyudahi misalnya kalau ada kamu punya niatan untuk membalas kepada si dia sebagaimana rasa sakit yang kamu derita. Nah, seperti itu. Jadi dia mau kamunya itu tuh ya mengampuni di sana ya. Gitu loh. Jadi kayak kalau kamu kembali bersikap tanda petik normal kepada dia, itu tuh bisa dia lihat sebagai pertolongan ya untuk dia terbebas dari rasa bersalah itu tadi. Nah, di situ ya. Jadi ya terlepas dari misalnya memang kamu benar-benar terlukai karena si seseorang ini ya, entah kamu lihat itu tuh perbuatan dia yang dia sengaja kah ataupun yang tidak dia sengaja kah ya. Nah, tapi kalau mari nampak apakah seseorang ini tuh sebenarnya dia tidak cinta sama kamu. Kalau cinta itu tuh ada, gitu loh. Kalau rasa sayang itu tuh ke kamu tuh sebenarnya di saat sampai tanggal 14 ya, itu tuh masih ada, mari lihat di sana. Jadi ya keterlukaan yang kamu alami itu bukan berangkat dari dia memang benci sama kamu, dia 100% mensengajakan tindakan-tindakan yang membuat kamu bisa mengalami hal yang negatif seperti itu ya, tidak juga gitu loh. Ada cinta namun nampaknya memang cinta itu tuh tidak kuat ya, masih belum besar memang gitu. Jadi kalau untuk kemudian kamu menyatakan dirimu korban, ya itu tuh bukan sebuah pernyataan yang keliru juga ya. Karena besaran rasa cinta itu tuh belum yang besar banget gitu loh. Ya, sebatas hanya ada gitu. Ya, sebatas hanya punya gitu loh. Nah, di sana. Nah, jadi kalau orang yang kecil seperti itu perasaan cintanya, ya ndak heran lah. Ya, ndak heran lah jika dia bikin kamu kecewa gitu ya, bahkan ketika dia menyakiti kamu. Di situ. Ya. Jadi kayak pengen berbaikan ini sama kamu. Jika memungkinkan ya, jika kamu berkenan. Jadi seseorang ini tuh pengen berbaikan dengan dirimu gitu. Setidaknya dia mengetahui bahwa kamu sudah tidak marah lagi, kamu sudah tidak kecewa lagi, kamu sudah tersembuhkan dirimu ya, hatimu, jiwamu gitu ya. Sudah bisa kamu sembuhkan sendiri gitu ya. Nah, jadi di situ tuh kan artinya kalau kamu udah sembuh ya itu tuh menolong dia keluar dari rasa bersalah. Gitu loh. Jadi dia enggak benar-benar 100% jadi penjahat bagi kamu. Gitu ya. Jadi kayak dapat penilaian bahwa diri ini adalah pelaku kejahatan ya. Itu tuh kayak bikin hatinya dia juga enggak nyaman ya. Enggak nyaman di situ. Oke, dia memang tidak membahagiakan kamu, dia gagal menyenangkan dirimu, membuat kamu merasa tenang, aman, nyaman gitu ya. Tapi juga dia kayak menolak di sini. Menolak dijadikan sebagai pelaku 100% ya kejahatan itu ya. Atau ya oke lah kamu cap aku sebagai penjahat tapi dulu aja ya, sekarang jangan lagi. Nah, gitu kalau dia boleh berharap sama kamu. Oke, dulu memang aku jahat sama kamu tapi sekarang kamu jangan bilang lagi aku orang jahat ya, gitu. Ya kan, di situ maunya dia. Ya udah terima aja lah, maafin aja lah aku gitu. Memang ada tindakan sembrono juga di sini. Ya, atau niatan sembrono lah. Bukan tindakan tapi niatan ya. Adalah niatan sembrono ya dari seseorang ini. Jadi kayak seperti empati simpatinya dia untuk menerima bahwa kamu sungguh-sungguh sakit dan bahkan masih sakit sampai di saat ini, kok kayaknya dia enggak mau gitu loh. Enggak mau di sana. Ya. Jadi kayak itu kan sudah masa lalu, lupain aja lah masa lalu itu gitu loh. Sekarang lihat aja di saat ini gitu ya. Ya udahlah, aku kan ini udah enggak nyakitin kamu lagi di situ. Ya udah kita baikan loh ya. Kita baikan lagi yuk gitu.
ya kita silaturahminya itu tuh jalan lagi yuk gitu. Di sana ya kita bagus lagi yuk gitu. Karena gini juga ya, kalau dalam hubungan kalian, mari lihat nampaknya kamu kontribusinya cukup besar ya. Kamu kontribusinya itu banyak ini, gitu loh. Kontribusinya entah dalam artian apa gitu ya, tapi yang jelasnya ada di situ kontribusinya kamu, gitu. Nah, jadi sehingga memang belakangan hari ini tuh dia lebih banyak teringat dengan dampak positif, dampak baik dari kehadirannya kamu dalam hidupnya dia, dan dia ingin dampak itu tuh setidaknya bisa dia cicipi lagi ya, kalaupun dia tidak bisa memiliki utuh lagi, tapi kayak rindu untuk ngicip-ngicip itu, gitu loh. Ketika ini hal-hal kecil aja, ketika kamu ngeromantisin dia, ketika kamu berkata lembut kepada dia, ya, ketika kamu menunjukkan kepeduliannya kamu ke dia, gitu loh. Nah, beberapa mungkin ya masakannya kamu itu tuh dia kangenin ya, masakan kamu enak gitu ya. Kemudian ya bagaimana suasana ketika dia menikmati hidangan masakannya kamu gitu ya. Ketika kamunya itu tuh mau menjadi sahabatnya dia, mendengarkan keluh kesahnya dia, kamu menjadi mentornya dia, karena kamu mau jadi teman tukar pikirannya dia, gitu ya. Bagaimana caranya kamu menatap dirinya gitu. Karena di sini tuh malah sensasi ya. Sensasi cintanya kamu itu tuh kayak kelihatan tuh jelek gitu loh ke dianya. Dan dia ingin lagi melihat dan merasakan sensasi itu. Gitu. Ya. Jadi kayak dia berharap bahwa kamu bisa dewasa di sini. Yang sudah terjadi ya terjadilah. Sebagai orang dewasa, yang terjadi itu tuh sudah kamu terima dan kamu lepaskan. Jadi sehingga kamunya itu tuh bisa setidaknya berbaik hati lagi sama si dia. Gitu ya. Jadi dia bisa kembali kayak terkoneksi sama kamu, terhubung lagi sama kamu, gitu loh. Untuk mendapatkan ya tadi, mendapatkan apapun itu dampak baik yang dia pikirkan terjadi dalam hidupnya dia ketika kamu ada. Gitu ya. Ketika kamu melakukan ini dan itu ke dia. Nah, di situ. Ya. Tapi memang gini ya, walaupun dia kangen seperti itu, ingin seperti itu, namun apakah dia saat-saat sekarang setidaknya sampai tanggal 14 bulan Mei, dia di situ tuh misalnya contohnya, kamu mau baikan lagi sama dia, apakah kemudian kesempatan kamu berikan kepada hubungan ini untuk berbaikan kembali, dia sikapnya itu tuh akan berubah ke kamu? Enggak juga. Kalau Mari nampak enggak juga. Gitu. Belum juga itu. Gini, balik lagi ya, apapun yang membuat kamu tersakiti selama ini dalam hubungan dengan dia, rasa sakit itu, ya, pengalaman-pengalaman itu masih kemungkinan 85% bisa kamu alami kembali dengan orang ini. Jadi kalau kamu memberikan kesempatan, kamu tuh kayak hanya mengulang pola. Gitu loh. Kamu hanya ngulang pola saja. Gitu. Jadi jangan kayak dia karena dia kangen sama kamu, karena dia ingin kamu maafin. Gitu. Artinya dia mau mengkoreksi dirinya dia dan mengupgrade dirinya dia. Belum. Itu maka tadi kata Mari dia agaknya sembrono dalam harapannya dia ke kamu. Gitu. Kalau Mari lihat sebenarnya kalau kamu mau tetap dengan dia, berbuat baik kepada dia, kamu mau aja nyanyi kan. Cuman alangkah konyolnya gitu lah. Karena kalau Mari tangkep selama ini tuh bagaimana kamu dalam hubungan sama si dia. Oh, kamu banyak sakitnya ini. Itu ya, kamu modar juga ini kalau Mari nampak ya. Modar kamu di sini. Gitu ya. Jadi adalah hal-hal yang bolak-balik bikin kamunya itu tuh terluka. Gitu ya. Kan orang ini tuh kontrol dirinya kurang bagus. Sikap kekanak-kanakannya masih terlihat nyata. Gitu ya. Situ. Kok kayaknya energi orang ini tuh semacam anak kecil yang pengen dimaklumi, yang pengen disuapin, yang pengen ditimang-timang, dimanja-manja, walaupun dia nakal, walaupun dia bahkan jahat, konyol, bodoh.
ya, dalam tingkah lakunya, maunya dia kamu terima. Tapi di sini tuh Mari lihat kamu ndak bisa, kamu ndak mampu menerima, gitu loh. Karena ya kamu dalam sebuah hubungan juga kan punya ekspektasi dong ya, gitu ya. Ekspektasi diperlakukan dengan baik ya, adanya equal di sana ya. Kamu memanja, kamu dimanja. Kamu menghormati, kamu dihormati. Kamu memberi, kamu diberi. Kan gitu kan maunya kamu kan. Ada mutual di sana kan. Ada take and give-nya di situ tuh yang sehat, yang berimbang kan. Maunya kamu seperti itu kan. Jadi kamu ya ndak mau juga dong jadi pengasuh doang ya. Menjadi orang yang ngemong saja. Menjadi orang bertanggung jawab sendiri saja dalam hubungan ini. Yo kamu kan nggak mau ya. Maunya itu bareng-bareng gitu ya, sama-sama gitu. Nah, namun dia tidak, dia masih belum itu kan, Mari lihat. Dalam sikap lakunya dia bisa aja, ya semacam kayak mana tuh anak-anak kecil lah. Dia nggak tahu apakah tindakannya dia itu tuh salah, keliru, menyakiti, melukai. Anak-anak kecil itu kan agaknya belum sampai setinggi itu ya. Mereka punya pemahaman kan. Anak bayi lah katakan, ya batita terutama ya. Itu kan ndak paham-paham kan. Nah, nampaknya tindakannya dia seperti itulah kira-kiranya. Kalau Mari gambarkan. Gitu loh. Ya. Dia bisa kayak dia tahu kamu cemburuan tapi dia deket-deket sama cowok lain, cewek lain misalnya gitu ya. Dia tahu bahwa kamunya itu tuh butuh kehadirannya dia dalam hidupnya kamu tapi dia lebih memilih dengan teman-temannya dia. Misalnya ya. Kamu kayak dibebanin dengan tugas rangkap gitu lah, kamu sebagai istri, kamu sebagai suami gitu ya. Nah, kamu sebagai provider, kamu juga sebagai orang yang membackup di rumah gitu ya. Kamu menjadi ibu, kamu menjadi ayah, kamu menjadi istri, kamu menjadi menantu, kamu menjadi anak. Waduh, payah sendiri kamu kan kalau dengan dia kan, kebagian banyak apesnya kalau Mari lihat. Dan kamu yuk sewajarnya seorang manusia kayaknya kamu nggak bisa terima gitu loh. Bukan lagi-lagi Mari bilang di sini tuh ya, sebenarnya kamu itu tuh bukannya tidak mau memberi kepada si seseorang ini gitu. Namun kok kayaknya kamu kesedot gitu loh. Kamu kesedot ya. Sudah kamu beri, kayaknya dia jadi vampir energi bagi kamu. Gitu. Jadi seolah-olah kayak hanya dia saja yang dipertimbangkan tapi kamu diabaikan. Lo yang enggak bisa. Nggak bisa kan bagi kamu seperti ini kan. Jadi kayaknya hubungan ini bisa aja di matanya kamu ini nggak sehat gitu loh. Padahal sebenarnya apakah kamu sanggup tanpa dia? Sebenarnya sanggup gitu ya. Sebenarnya sanggup dan mungkin dalam hidupnya kamu kalau dibandingkan ya bagaimana ketika kamu sebelum dengan dia dan berikutnya bagaimana ketika kamu dengan dia. Bisa aja tuh kehidupannya kamu tuh lebih bagus ya ketika sebelum dengan si seseorang ini kan. Di sana. Tapi ya kamu sempet kayak ngasih kesempatan untuk melihat kira-kiranya akan seperti apa sih dengan dia gitu ya. Tapi ya ternyata ketika kesempatan itu tuh kamu bukakan, waduh gitu ya. Bisa ya berantakan hidupnya kamu gitu loh. Down kamunya. Jadi kayak seolah-olah hubungan dengan dia ini tuh bukannya meringankan beban hidupnya kamu ya, bikin kamu rileks, bikin kamu lebih santai, bikin kamu lebih bahagia, bikin kamu lebih tenang, nyaman dalam hidupnya kamu. Tapi justru bikin kamu hidup dalam seperti wahana roller coaster. Gitu ya. Jadi lebih suram, lebih berat, lebih menyedihkan, menakutkan, ya horor gitu kan. Nah di sana. Dan ya walaupun kamu tetap sayang sama dia hingga saat ini, walaupun kamu tetap cinta, tapi kayaknya kamu nggak nggak bisa dulu ya mengekspresikan rasa sayang dan cintanya kamu itu tuh ke dia ya. Tapi lebih kayak bisa energi sayang, energi cintanya kamu itu tuh ke dia, kamu pakai nih untuk mencintai dan menyayangi dirinya kamu sendiri. Gitu ya. Karena memang untuk di saat-saat setidaknya sampai tanggal 14, kayaknya kamu lebih butuh dah perhatian untuk dirinya kamu sendiri. Kamu masih butuh healing di sini Mari nampak. Gitu ya. Karena kalau kamu deket sama dia, luka yang kamu alami saat sekarang, itu tuh jadinya susah sembuh.
gitu loh. Jadi nggak heran ya kalau kamu menutup diri dari orang ini, menjauh dari orang ini, semacam kayak kamu tidak peduli dengan orang ini. Ya, jadi kayak sangat amat dimaklumi lah, setidaknya oleh Mari sebagai pembaca di sini ya, gitu. Karena ini kamu memang lagi down berat ini ya, lagi down banget gitu. Ya, jadi kayak dampak ketika kamu hadir dalam hidupnya itu tuh positif di mata dia. Tapi dampak dia dalam hidupnya kamu itu tuh yang memberikan kekacauan, dan Mari lihat kekacauan itu tuh sedang berusaha untuk kamu rapikan ya, untuk kamu bersihkan ya di saat-saat ini. Gitu. Iya, kamu butuh healing di sini. Mari lihat kamu belum menempuh jalan healing. Belum. Gitu loh. Mungkin kalau kelihatan di luar ya kamu sudah bisa produktif dalam bekerja. Gitu ya. Kamu sudah kayak kelihatan aktivitasnya kamu seperti aktivitas orang yang tanda petik sehat jasmani rohani, ya, mental emosional gitu. Nah, tapi itu tuh kok kayaknya tampilan luar saja. Karena kalau di dalam, kalau dilihat bagaimana keadaan kamu di dalam ya, dalam jiwanya kamu lagi porak-poranda ini kan. Nah, begitu kalau Mari nampak. Jadi ya menjauh dari dia nampak-nampaknya juga satu keputusan yang baik untuk dirimu. Tapi jangan hanya sebatas berhenti di menjauh saja ya. Tapi lakukan sesuatu untuk dirinya kamu. Gitu loh. Karena kalau dalam dirinya kamu bisa aja melihat sebuah hubungan itu tuh hanyalah menjadi neraka bagi kamu. Dan itu tuh menyiksa. Malah residu dari kamu berhubungan dengan seseorang ini itu tuh masih kuat menempel dalam dirinya kamu. Gitu. Jadi nggak usah heran kalau misalnya kamunya itu tuh sering tegang urat-uratnya kamu, ya, migran gitu ya. Atau kayak kamunya itu tuh agak ngilu-ngilu ya di bagian punggung punggung bagian bawah ya, sampai ke bokong gitu ya. Ada ngilu-ngilunya di sana. Gitu. Kayak seolah-olah dia ginjal, rasa-rasanya gitu loh. Atau kemudian ini khusus bagi kalian yang perempuan ya, haidnya itu tuh enggak teratur ya, atau haidnya itu tuh kok kayaknya lebih sakit ya daripada biasanya gitu. Karena kesedihan itu tuh masih kuat banget di dalam jiwanya kamu itu ya. Jadi tempuh ya jalur healing di sana ya. Oke, baiklah. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, Scorpio, Cancer. Masuk di situ energi dari Virgo, ada energi Gemini, ada energi dari Sagittarius, Libra hadir. Berikut energi dari Leo di sana, Scorpio ada, Pisces dan Cancer menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu Sagittarius yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.